Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Mulai ibadah kita satukan hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Makasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh sehat. Kami boleh melangkah ke rumah-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami mau mulai ibadah kami. Kami mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih setiap jalan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini, Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Oh
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih, biarlah kami menyadari kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau besar, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Tiada terkatakan apapun, kata-kata kami tidak cukup untuk mendeskripsikan Tuhan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang datang di tempat ini, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
seperti Maria, dan menggunakan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, dan pikiran kami tidak kemana-mana, pikiran kami, hati kami, perasaan kami boleh tertuju akan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Segala roh, ngantuk roh yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, sehingga hati kami menjadi ladang yang subur, menjadi tanah yang subur untuk benih firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama dari bulan yang terakhir dari tahun 2023. Ya, saya akan mengawali karena gereja juga sudah dihias, mal-mal juga sudah berhias. Kalau kita pergi ke apalagi di daerah timur ini di PCM itu full pernak-pernik Natal. Ada yang sudah ke PCM? Nah, kalau yang belum ikut, Stefani dan kawan-kawan, itu barat aja kalah dengan PCM ya. Saya kalau lihat teman-teman saya pasang status, pasang di grup, wow, ya kayak di Eropa aja. Makanya kalau saya Pranata, apa yang tidak ada di belah kita, mungkin kalau Pranata, ada yang berani angkat tangan. Pranata kenapa? Makan. Biasanya di PKPS Pranatal identik dengan tapi hari ini kita akan menyantap makanan rohani. Amin. Iya. Biarlah hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Desember, meskipun sudah ada Jumat Sabtu, tapi biarlah hari ini suasana hati kita biarlah suasana Natal, dan setiap hari Natal, bukan hanya bulan Desember. Amin. Meskipun kantongnya kering, amin. Meskipun masih ada hutang, amin. Hutangnya dilunaskan Tuhan. Amin. Iya, Natal ini kadang-kadang yang terngiang, terpikir Natal adalah kalau pemain musik nggak tahu, mungkin pertanyaannya kepada panitia, ada baju baru enggak? Belum. Luar biasa. Memang PKP itu gereja kelebihan. Iya. Natal bukan identik dengan yang sebenarnya yang baru-baru, apalagi nanti di dalamnya ada sesuatu item yang mungkin saya sebutkan, ya, bukan sepatu baru, apa yang baru, gigi baru, rambut baru, apa yang baru lagi. Tapi biarlah hari ini kita mengenali dua orang yang sangat terlibat dengan Natal yang pertama. Matius 1:21. Matius 1:21 dulu. Matius 1 ayat 21. Jadi pranatalnya sudah bukan makan-makan. Oh, tapi tetap kok ya, jangan khawatir. Tapi pranatalnya kita hari ini, kita akan memperingati Matius 1:21 yang dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sebenarnya yang harusnya direnungkan, tapi oleh karena dunia ini penuh dengan bisnis, jadi akhirnya
setiap manusia, apalagi sekarang dengan online juga, yang ada bukannya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, tapi bagaimana kita berbelanja. Ya, seorang anak, Natal ini, terus mamanya yang bingung, orang tuanya yang bingung, papanya yang bingung. Aku belum beli ini, belum beli itu. Ya, kira-kira di sini ada enggak? Tidak ngaku. Ya, orang kita sudah gede semua. Katanya Fani sudah kuliah, angkatannya Ci Dewi sudah kerja, angkatannya siapa? Jason ya? Jasper sudah tanya ngomong-ngomong belum Jasper? Pama Natal belum beli hijau botol. Iya, berarti 121. Apa yang ada di pikiran kita tentang Natal? Ya, ada yang berpikir nggak, dengan Natal ini kalau sudah kerja aku akan cuti, aku akan healing keluar kota, aku akan kesini kesana. Ada yang sudah merencanakan ini kan mungkin khotbah di gereja yang gede-gede itu mungkin sudah mereka justru Natal kadang sudah hilang semua. Iya. Tapi biarlah kita merayakan Natal dengan satu prinsip nanti ada di akhir renungan. Tapi kira-kira ada nggak yang berpikir begini, Natal, saya mau kasih kado apa yang terbaik untuk Tuhan Yesus dengan serius, bukan dengan yang mungkin karena doa, tolong diberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Tapi benarkah dari hati nurani yang terdalam setiap kita pernah kita doa, Tuhan, Engkau mau apa sih dari aku supaya Engkau senang? Ada yang berdoa demikian? Belum. Ada nggak? Nggak ada. Maksudnya nggak ada. Ada. Haleluya kalau ada. Ya. Seberapa banyak Tuhan, seperti kalau sekarang kan umpamanya ada bulan-bulan, ada ini teman-teman saya sini bulan-bulan ini ngadu banyak yang lahiran ya, bukan hanya yang merit, yang lahiran juga banyak. Ada umpamanya contoh untuk seseorang yang jabatan baik ataupun mungkin adik, kakak, famili yang dekat, pada waktu dia lahiran, kira-kira kita memberikan kado yang apa ya? Tidak usah dipikir atau kita mikir, iya dari terus ya. Pasti pertanyaan kita kadang yang umum aja, bayinya laki atau perempuan, supaya kadonya mungkin seragaman. Kalau cewek dikasih yang pink itu karena kertas kado, masih kertas kado itu. Tapi atau yang sembarang, apa yang sembarang? Lah ini untuk Tuhan. Karena beban, karena kebiasaan, karena apa itu namanya, kondisi. Jangankan dia terbaik, Tuhan tahu. Ini dompet aja kalau sudah mulai tanggal 15 itu sudah ya padahal dompetnya tanggal 2 luar biasa. Maaf ya Tuhan, ampuni hamba-Mu. Pernah nggak berpikir, Tuhan, kalau ada yang iklannya di Shopee itu Tuhan, Engkau mau apa ya Tuhan? Kalau untuk orang yang terkasih aja, ini nggak ada ISP, nggak bisa dipojok.
hadiah Natal buat sang kekasih. Cari mulai di Shopee. Tapi kira-kira pernah nggak Tuhan di Shopee itu Tuhan apa yang mau ya Tuhan? Tuhan tiba-tiba jawab, ya hatimu itu nak, nggak ada di Shopee. Ya, biarlah di awal ini kita akan merayakan tanggal 17. Maka di awal ini saya mau memberikan pranatal supaya kira-kira apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Atau kita pernah doa enggak, Tuhan ini masih ekstrim, bukan selama bulan Desember ini Tuhan aku mau hidup benar. Pasti ini dilirik sama KM, lupa aku mau cuma bulan Desember, enggak usah setahun, bulan Desember aja. Atau Tuhan, kalau orang lain bulan Desember identik dengan mamin, tahu mamin? Makan minum, hari Tuhan selama bulan Desember, aku akan pikul salib, aku akan puasa. Ada? Rasanya kok nggak ada ya. Tapi pikiran-pikiran ini yang membuat kadang itu Natal, oh ya baju belum dibeli, ini belum dibeli, rasanya untuk aku dan aku, bukan untuk Tuhan. Sedangkan hari ini Tuhan mau kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Amin. Benar. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua dari Yesus? Iya. Matius 1 ayat 19. Matius 1. Matius 1 ayat 19. Bisa dibacakan itu benar. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Iya, mungkin dalam kita setiap Natal khotbahnya pasti mengenai Yusuf, Maria, Gembala, orang Majus dan sebagainya. Tapi biarlah kita ambil remah hari ini. Kira-kira kalau kita jadi ibunya Yesus atau bapaknya Yesus, seandainya Doni jadi apanya Yesus gitu, kira-kira apa ya? Atau Yosua yang mungkin belum menikah, tiba-tiba Jojo juga ada malaikat Tuhan dikatakan kau akan punya seorang istri, kau akan mendapatkan seorang anak, nama Yesus. Kira-kira responnya apa ya? Ini katakan Yesus seorang yang tulus hati. Kita semua di sini ada orang yang tulus. Ada yang berani katakan, saya tulus om. Jadi saya katakan, wah, tulus ya. Atau saya suka sama penyanyi Tulus bro. Iya. Kenapa Yusuf dipakai Tuhan? Kalau kita melihat Yusuf, ya, kenapa Yusuf dipakai? Dikatakan tulus hatinya, ya. Orang tua dari Yusuf dengan silsilahnya, ya, sebenarnya kalau ada silsilah dari Tuhan Yesus, bukan orang maksudnya dari keluarga imam enggak, ya. Bahkan Yesus adalah keturunan dari Daud
Cerita yang terkenal ada dosa, kemudian terus beranakan, akhirnya lahir. Iya. Orang tua Yusuf di Alkitab jarang dikhotbahkan. Ya. Tapi kenapa Yusuf dipilih dari sekian juta manusia pada saat itu? Ya, untuk penggenapan 400 atau sekian ratus tahun sebelumnya, bukan 2 bulan, 3 bulan atau tahun ya, tapi sekian ratus tahun dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dia tulis. Bahkan di ayat 25, iya, ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini identik dengan sekarang istilahnya satsat wadon. Apalagi satsat wadon bersama. Ya, dia nggak terus berpikir, iya Maria bener itu istri saya, tapi kok ya sudah punya anak dalam kandungan. Cocok. Jangan-jangan tapi zaman dulu masih berpikirnya masih kolot ya. Justru aku tidak berpikir, waduh, iya orang tua aku setuju. Jangan-jangan kok Maria sudah sampo ya alias Halim. Tapi Yusuf dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, dari mimpinya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat itu. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan, tidak ada yang namanya kebimbangan. Biarlah cowok-cowok di tempat ini, yang namanya cowok yang sudah menikah belum menikah, kalau sudah komitmen, biarlah komitmen. Amin. Adalah istri-istri, inilah amin yang terlebih dari cowok-cowok. Amin. Wah, ya benar. Iya. Kalau tentang komitmen tentang semuanya memang sulit ya. Tapi kenapa itu Yesus dipilih ya? Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tanpa ragu, tanpa banyak babibu, tanpa banyak cincong, Yusuf setuju, deal. Di sini memang cowoknya memang minim ya. Tapi apa yang dilakukan tadi Yusuf? Ya. Kalau kita berpikir sebagai seorang laki dewasa, bisakah kita menjaga itu? Tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan. Tuhan, orang dunia mengatakan, waduh, justru nikah itu kan enak Tuhan. Ya, ini katanya bukan tabu ya. Tapi biarlah kita menjadi, coba lihat Yusuf kenapa dipilih. Kira-kira kalau mamanya cowok di sini jadi Yusuf, bisa nggak? Semua tertunduk, kita melebihkan cipta. Mulai, walah Tuhan, sampai melahirkan. Ya, kenapa Yusuf dipilih? Dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan semuanya. Itu dari segi Yusuf.
si Martin cowok-cowok akan langsung ke Maria jauh. Ya sekarang ke Maria. Lukas 1:29 sampai 31. Lukas 1:29-31. Lega sekarang Maria aja jangan bahas Yusuf. Ibu Gembala bisa membacakan Lukas 1 29 sampai 31. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Iya, kalau tadi si Yusuf itu Tuhan datang dalam mimpi, tapi Tuhan itu memang namanya dia Tuhan, dia bisa plot. Ya, bayangkan kalau Yusuf aja yang dikasih mimpi, terus Marianya tidak datangi malaikat, kira-kira apa yang terjadi? Disanya mana? Mamanya Doni yang didatangi mimpi Doni, jadi Lisa istri. Dan itu Doni katanya Tuhan kamu itu istriku. Si Lisanya nggak mau jadi ini soko. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mengatur detail-detailnya. Ya. Jadi tentang jodoh, yang hari ini belum berjodoh, jangan khawatir, Tuhan pasti ada jodoh yang terbaik bagimu. Si Maria didatangi oleh malaikat. Ya. Dalam Lukas 1:29 ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam atau shalom, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kalau ada malaikat yang tiba-tiba datang di rumahmu gimana? Pasti kita senang ya. Tapi tiba-tiba Tuhan malaikat berkata, Maria terkejut. Maria terkejut dengan kata itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Siapa yang menyangka juga Maria menjadi ibu Yesus? Pasti sangat kaget ya. Kalau jauh-jauh hari umpamanya ini Bu ya tiba-tiba didatangi oleh malaikat, kok akan hamil dan melahirkan Stefani. Tapi mirip dikatakan engkau akan melahirkan Yesus, satu kehormatan ya yang tidak disangka. Sekarang mungkin yang melahirkan Jokowi, yang melahirkan Pak Karno, melahirkan presiden-presiden, melahirkan pejabat-pejabat, melahirkan wali kota Surabaya, pasti ibu yang bangga. Apalagi ini melahirkan Yesus dan dikenal di seluruh dunia. Ya, kita jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan adalah engkau menamai dia Yesus. Selalu sinkron. Tidak ada yang slip, tidak ada yang salah kalau Tuhan yang melakukan. Amin. Dia tahu kalau posisi engkau bagaimana saat ini. Tapi saya
kenapa dilahirkan di dunia dengan kondisi seperti ini. Ya, Yesus lahir dari Yusuf yang tukang kayu. Yesus tidak dilahirkan melalui kang pengorek zaman itu. Contoh, Mama Yesus tidak dilahirkan melalui Ayub. Yesus tidak dilahirkan dari Abraham. Kenapa Yesus dilahirkan dari Ayub? Ya. Kesimpulannya nanti berapa? Ya. Tapi dikatakan Maria, sekali lagi kata Maria terkejut mendengar perkataan, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria selalu dan selalu dan selalu dia merenungkan. Ya. Di ayat 38, kalau kita mau Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di ayat yang lain Maria juga merenungkan kata-kata. Maria tidak bertanya pada tetangganya, kok aku ya, kenapa aku? Tapi dia merenung. Itulah Maria. Kenapa dia dipilih oleh Tuhan dari sekian wanita-wanita yang lain? Kenapa harus Maria? Wahai Mas Maria, dia belajar dari silsilah yang terus terhormat dari Dr. Muhammad, dari wanita yang biasa saja. Tapi itu saudara, biarlah Natal kali ini tidak membuat kita, Tuhan, kenapa aku begini? Tidak membuat kita Rasulullah. Tahu Rasulullah? Sambat kecewa. Kemarin di PAB sudah saya kirim itu firman Tuhan. Siapa yang mengeluh akan datang. Ada yang kasih emoticon. Oke dia. Ya, biarlah tidak ada yang mengeluh lagi. Amin. Biarlah Natal hari ini, Pranatal hari ini membuat kita tetap bersyukur. Tadi lagunya itu, nanti kita nyanyikan lagi ya. Aku mau selalu dan tetap. Dan Maria kemudian ketika pujian di ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Benar yang dikatakan Maria, seluruh dunia dari generasi dulu, engkau kita, buyut kita, akan sampai nanti di Alkitab akan tertera bahwa Maria adalah Ibu Yesus. Dan biarlah sekarang Yesus juga lahir di hatimu. Dan dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Amin. Kalau hari ini hatimu kacau, mungkin ada yang broken, mungkin ada yang Tuhan, kenapa Natal aku belum dapat ini, belum dapat itu. Tapi hari ini Tuhan katakan, biarlah engkau tahu anakku, bahwa engkau diselamatkan dari dosamu. Amin. Kenapa Yesus datang? Karena dia pertama-tama bukan memberikan secara materi kekayaan, tapi menyelamatkan kita dari dosa. Amin.
yang itu yang kita lupakan. Ya, sering kita lupa karena kesibukan, karena apapun. Seakan-akan kita sudah selamat sendiri. Ya, kenapa sih kita mau menghias gereja? Tapi biar kita, iya, aku mau menghias gereja karena aku sudah diselamatkan. Iya, kenapa aku harus melayani Tuhan lewat musik? Iya Tuhan, karena aku sudah kau selamatkan. Amin. Kenapa perlu menjadi WL dari jauh, harus latihan, besoknya lagi kesini lagi? Ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan. Amin. Di ayat 56, Lukas 1 ayat 56 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Mungkin ayatnya agak loncat-loncat. Ya, kalau tadi dikatakan Yusuf bisa tidak bersetubuh. Bayangkan di ayat 56, 3 bulan lamanya Maria tinggal dengan Elizabeth. Ya. Ini saya mau menceritakan bahwa inilah Yusuf dan Maria, patron yang harusnya kita iya. Kita memang mungkin tidak diberikan kekayaan bagaimana. Ya, kalau kita lihat di Arab itu saya ada video bayi itu mobil bukan mobil Avanza, mobil apa mungkin bukan Innova, tapi Lamborghini, apa namanya, Rolls Royce, tapi buat tempatnya singa. Kita kalau punya mobil jangankan itu, mungkin ada Avanza sama Dodge mungkin sudah dilus-lus, bukan bisa ya dilus-lus, tapi mobilnya dilus-lus. Ini kukunya singa itu sampai nancep di Lamborghini, Porsche. Ya, kita bukan seperti itu, tapi biarlah hari ini apa yang kita lakukan, adakah kado untuk Tuhan? Kita bahas tentang kado. Hari ini kita bicara awal pranata. Kalau kita memberikan masalah kado, biarlah kita berikan kado yang terbaik. Kado, kalau kita terima kado, bayangkan kita yang terima kado, bukan Tuhan terima kado, kita terima kado, itu rasanya susah. Itu kadonya. Siapapun yang memberi, kalau kita dikasih kado pasti. Bagi kalau ada kuis dari buku itu kita dapat sini. Ya, dan tahu ini nanti ada kuisnya enggak ya? Ya, itu kadonya. Kenapa kita senang dengan kado itu? Yang kedua, kenapa kita senang? Kalau kado itu diberikan orang yang spesial, kira-kira kita senang enggak? Kalau dikasih sama apa namanya mungkin hukum begitu, wah biasa. Coba umpamanya yang ngasih itu Ibu Kofifa, Ibu Eri Cahyadi, dikasih oleh manusia-manusia yang terkenal gitu, disimpan ini, meskipun kami dikasih bermoin kayak saya dulu ya, saya pas cuma itu dikasih bermoin kita dipakai-pakai, akhirnya bermoin juga tidak bisa dipakai karena disimpan. Ya, dan kita sudah berkado, kadonya dari alam Bapa di surga. Raja di atas segala raja memberikan kado Yesus. Kira-kira kita gimana? Semua kan biasa itu. Ada yang melayani itu ya bisa ya begini aja. Kira-kira umpamanya kita dapat memberikan terbaik, kita dapat memberi terbaik. Waktu kita main musik, contoh ini aja contoh, bukan kritik, contoh. Pada waktu kita main gitar, Tuhan, aku berikan yang terbaik, kasih kunci yang terbaik. Pada waktu main keyboard, pada waktu main drum, Tuhan, ini saya mainkan simbalnya untuk supaya jemaat bisa menyembah.
jelek. Tuhan kasih, kita dikasih seseorang yang spesial itu sangat senang. Dikasih, ini tidak tahu, ini saya cuma menyedot, wah Yosua tadi mana kok tidak ada. Kalau contohnya, contoh siapa ya? Contoh. Kalau Doni sudah mau dikasih Isa soalnya. Kalau Fanny jangan bisa. Kalau seseorang dikasih, ya seseorang dikasih, seorang yang spesial disimpan, ya. Kemudian perhatikan pada waktu kita terima hadiah. Yang ketiga, tadi hadiahnya, kemudian dia kasih, kemudian motivasi pemberian. Pada waktu dikasih sesuatu, motivasinya apa? Kalau tadi kita ada orang yang melahirkan, kita kasih kado, sebagai tanda simpati, empati kita, senang. Tapi motivasinya apa? Kadang itu ada beri hadiah dan motivasi yang salah. Contoh yang terjadi di tangkap sama KPK, seseorang memberikan seseorang karena sesuatu, ya. Kemudian kalau kita melanggar, ada yang melanggar lalu lintas kemudian diberi, kemudian kalau di tempat sana ya, terus kita memberikan sesuatu, itu motivasinya apa ya? Ini sama oknum ini bukan semua oknum, ya. Motivasinya beda. Kita pada waktu kita Yohanes 3 ayat 16, motivasi Tuhan apa? Dikatakan yang pertama kali, yang pertama, sehingga itu motivasinya Tuhan. Bayangkan kalau kita sekarang Natal senang-senang menghias gereja, kemudian hati Bapa di surga memberikan Yesus. Dia tahu nggak kalau Yesus pernah mati? Pasti tahu. Tapi itu yang dilakukan. Yesus sendiri pasti juga tahu. Sampai dia pada waktu berdoa, biarlah calon ini lalu daripada. Tapi itulah motivasi, ya. Ada 3 hal tadi. Biarlah hati-hati kita memberikan hadiah atau terima hadiah, memberi hadiahnya. Kenapa kita suka? Dan motivasinya apa? Dan pesan Natal hari ini, tolong selain hari ini saya berpesan untuk tim PAW, untuk semua kita, untuk jemaat, ya, biarlah kita rayakan Natal tahun 2023 ini bukan dengan hura-hura, bukan dengan yang tidak ada pada kita, tapi biarlah kita dengan segala kerendahan hati kita pesan Natal yang pertama adalah Tino, sesuai dengan khotbahnya para Natal sudah dihias oleh kami dengan satu adalah tahu arti kesederhanaan. Biarlah kita merayakan Natal dengan kesederhanaan. Apapun yang terjadi, kalau kita itu ada keluarga, mangan gak mangan pokok, amin. Meskipun gak ada healing tipis-tipis, gak bisa ya ada, apalagi kalau banyak makan Natal. Tapi biarlah kita merayakan dengan kesederhanaan. Ya, Yesus lahir di kandang, padahal dia raja di atas segala raja. Seandainya Yesus lahir di istana, itu mungkin gembala tidak datang. Tapi orang pertama kali yang diundang, undangan ini pertama kali langsung ya. Kemudian dengan zaman pakai kertas yang bagus. Ya, kemudian sekarang sumpah kita undangan nikah itu pakai online. Iya.
Tapi kalau Yesus lahir di istana, banyak orang cakap tadi sebutkan, kalau Yesus itu anaknya Ayub, Yesus anaknya Abraham, mungkin kita kalau ngomong, Natal enggak identik dengan sederhana. Tapi Yesus lahir di Adam. Sampaikan Yusuf dan Maria, mereka bukan dari keluarga yang kaya, yang terhormat, tapi dari keluarga yang sederhana. Biarlah Natal hari ini, Natal bulan ini, Natal yang akan datang tetap dirayakan dengan sederhana. Amin. Apa? Walau pikir Natal kali ini kita akan sama-sama, jangankan ini tipis-tipis karena ini yang berat itu loh, ini tipis-tipis. Bapak saudara sekalian, biarlah kesederhanaan ini tetap jadi apa itu namanya, ada di pikiran kita. Mazmur 116 ayat 6, KR6 bisa baca ayat keras. Mazmur 116 ayat 6. Mazmur 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Amin. Iya. Tuhan bukan hanya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa. Tapi katakan Mazmur, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Iya. Dia bisa pakai siapapun. Dia pakai Yusuf, dia pakai Maria. Dia kita di sini dipakai Tuhan. Amin. Meskipun Ibu Yanti menunggu Pak Medi bayarannya akhir bulan atau molor, ini saudara sekian, dan biar kita merayakan dengan sederhana. Amin. Yang kedua, Stefani, kita merayakan Natal yang kedua dengan tadi sudah kita baca tentang Maria, ya, tentang Maria di ayat yang ke dengan kesederhanaannya Maria, ya. Dikatakan dengan kesederhanaan yang lain. Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang turun akan menyebut aku. Dikatakan firman yang lain, dan banyak firman Tuhan dicoba bahwa Ibu di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan benci dengan orang yang tapi Tuhan suka kerendah hati, ya. Kalau seandainya Yusuf dia sombong, dia akan meninggalkan Maria. Ngapain aku pilih Maria? Masih banyak perempuan yang lain. Seandainya Maria juga tidak rendah hati, dia tidak mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang kedua, biar Natal ini ada kerendahan hatian. Seorang muda kalau dinasihati dia dengan kerendahan, iya, renungkan kalau diberikan renungan, diberikan bimbingan oleh yang senior, ya. Kita pun kalau ada usulan, kita akan terima dengan kerendahan hatian. Pada waktu kita mungkin untuk mensukseskan acara ini, kenapa dari awal kita bentuk panitia supaya acaranya langsung baik. Kemudian mungkin kita ada ini dan itu, biarlah kita terima dengan kerendahan hatian. Amin. Amin. Karena kesombongan pangkal adanya friksi. Kesombongan pasti kalau ada aku
contoh apa? Mungkin ada gitar, utama kalau gitar, kalau si melodi, yang keyboard nggak ada yang keyboard, tak jalan. Kalau ini nggak ada drum, ya tak jalan. Nggak ada bass, kurang garam. Iya, tapi dengan kerendah hatinya, biarlah kita, sekali biarlah kita, yang perhatian satu orang memperhatikan yang lain. Iya, dia perlunya apa? Iya, kenapa dia begitu? Ada satu yang mengatakan, iya ya, si A tidak punya itu apa namanya? Botol hijau itu disingkat apa kemarin saya dengar itu botol hijau. Contoh, iya ya, si Pak Benny itu kok tidak punya hijau botol. Terus Dewi B, Dewi A lain lagi. Iya, suamiku kok tidak ada hijau botol ya. Diem itu loh mas. Kemarin sudah saya sisihkan tabungan. Hijau botolnya sudah. Amin Pak Benny. Yang ketiga, next. Pesan Natal kasihnya terlebih bukan hanya janji. Tadi Yohanes 3:16, karena kasih Allah akan dunia, dia bukan hanya janji. Yesus sudah lahir, amin. Berapa banyak istri-istri diberikan janji oleh suami, banyak. Berapa banyak janji-janji tidak terrealisasi. Kebalikan kalau suami itu diadil. Berapa banyak istri-istri menjanjikan sambal tempe yang paling enak sedunia. Berapa banyak dijanjikan berdua yang paling enak, mahal. Biarlah paling Natal kita mau jadi Yesus. Jangan dikata oh bilang Tuhan, saya mau Tuhan. Ya, tapi kita memberikan bukti bukan janji. Amin. Next. Damai di hati, damai di bumi. Biarlah dalam rumah tangga kita ada damai, amin. Biarlah di gereja ada damai, amin. Sesama pelayan Tuhan ada damai, amin. Kenapa sih ada damai? Karena pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh Romawi, sehingga dipikir Yesus datang sebagai Mesias yang jadi presiden, menjadi raja dan segala macam. Tapi yang penting tadi dikatakan dia membebaskan kita dari dosa. Amin. Ada damai, ada damai. Saya baru mendapatkan sesuatu pagi ini, saya bacakan. Silakan Bapak Ibu sudah menemukan apa yang tadi Natal dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hatian, dan ada kedamaian, ada janji bukan. Memang cinta itu mendatangkan asa. Dalam cinta ada kebahagiaan. Namun terkadang cinta mengundang duka dan cemas. Ketika cinta pergi, tak akan ada yang tersisa, hati menjadi hampa. Kalau ini yang lagi baca ini lagi bersuka cita, gak ada artinya. Tapi kalau yang baca ini lagi galau, maka hatinya makin terluka.
Maka dari itu gantilah cinta menjadi kasih. Dalam kasih ada pengharapan, dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada kelembutan. Amin. Kasih tidak menuntut, kasih tidak menghakimi, kasih datang dan pergi memberikan kebahagiaan dalam hati, menorehkan kenangan indah dalam memori. Kasih memiliki tangan untuk menolong dan berkorban bagi orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menopang yang lemah. Kasih memiliki mata untuk melihat kesengsaraan dan kebutuhan sekeliling kita. Kasih memiliki telinga untuk mendengar keluhan dan penderitaan orang lain. Kasih memiliki mulut untuk menasihati dan menyadarkan kesalahan orang lain. Renungan yang renungan iya. Suami istri, pasangan yang lagi pacaran, dia nanti ganti antara cinta dengan kasih. Pernahkah kita memperhatikan ombak? Kalau yang pacaran, yang kamu pernah memperhatikan ombak? Sering ya. Ombak akan terus bergulung-gulung menuju ke pantai. Bahkan ketika pengunjung pantai sudah kembali, ombak akan pernah berhenti bergulung. Demikian juga kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih dan berkatnya tak pernah berakhir. Di sini saya bayangkan dan kita akan merenungkan. Saya tidak udah main musik ke depan untuk hari ini, untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum nanti zaman kudus, biar kita merenungkan. Tutup mata saudara, renungkan firman Tuhan. Kita meneladani Yusuf dan Maria, orang tua dari Yesus sendiri, orang tua dari tokoh pribadi yang akhirnya menjadi raja di atas segala raja, Tuhan dekat Tuhan. Biarlah hari ini kita merenungkan dalam hati kita apa yang kita bisa buat untuk Yesus dalam kesederhanaan kita. Apapun yang kita mampu, apa yang kita bisa. Biar dikatakan tadi ombak terus bergulung, dia tidak akan pernah berhenti. Selama ada angin, ombak akan terus bergulung. Kasih Tuhan tak pernah berakhir. Saat dia lahir dan saat kita peringati hari ini, dia menjadi raja di atas segala raja. Renungkan kasih biar kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kau mau kadunya apa? Kadunya apa? I love you, Lord. Katanya kau cinta Tuhan. Oh, your mercy never fails me. Kasihmu tidak terbatas. All my days. Dalam setiap perjalanan kita, setiap kejatuhan, tapi kita terus diangkat. From the moment that I wake up Dari kita till I lay my head, mulai dari pagi kita, nanti dari tidur kita sampai kita malam tidur, oh God. kasihnya tidak pernah berhenti. 'Cause all my life you have been faithful. Jesus, And all my life you have been so good. dia baik dan selalu baik. That I am there. Oh, I will sing
daerah kota seperti di mana anakmu, di mana memilih dia, suamimu, istrimu, akan kita berikan kado yang terbaik untuk kita. Thank you Lord Jesus. Terpuji. Bila kami merasakan kasih dalam keluarga demi keluarga, coba terpuji. Alhamdulillah Yesus Dia Raja di atas segala. Iya, kita berikan penghormatan, kemuliaan untuk Sang Raja. Thank you. Ya
Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Kami memberkati Tuhan tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami, dipersatukan dengan tubuh kami, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami menjadi saudara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, darahmu yang tercurah disalib di Golgota, sehingga oleh biru kami disembuhkan, kami diselamatkan, dosa-dosa kami dihapus. Kami memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Pujian, satu pujian. Saudara-saudara berdoa, minta dilayakkan sehingga Roh Kudus menjadi berkat dan bukan kutuk, sehingga dilayakkan. Satu pujian. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbalik, nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau santapkan. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaraku kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu. Kita angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biar tubuh Kristus yang sudah hancur di kayu salib, tapi sekarang disatukan dengan tubuh kita. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Thank you.
tinggi-tinggi cawan perjanjian yang berisi darah Kristus. Bukankah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus yang menghapus dosa kita, yang menyelamatkan kita, oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Minum dengan percaya dalam nama Syukur atas berkat dan rahmat-Mu ya Bapa, karena pada pagi hari ini kita telah beribadah, kita telah memujikan nama-Mu, kita telah mendengarkan isi dari firman-Mu ya Tuhan, dan kita sudah melakukan percayaan kudus. Kiranya apa yang kami berikan yang terbaik untuk ini ya Tuhan, dan apa yang kami berikan kami ngomong bagikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan berdoa. Amin. Bye.
Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Tuhan baik, sungguh baik, sangat amat baik. Ya, puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu Dia telah lahir ke dunia dalam rupa manusia, oleh karena Dia rindu untuk menyatakan kasih-Nya. Dan tadi sudah disampaikan di dalam penyampaian firman Tuhan Natal, Dia bukan belum lahir, tapi Dia sudah lahir dan saat ini menjadi Raja. Karena itu tadi firman Tuhan disampaikan, apa yang kita mau beri bagi Raja segala Raja, Allah yang masih kita. Ada satu ayat yang Tuhan bilangkan tentang nyanyian pujian Daud. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Artinya Tuhan sudah punya segalanya. Firman Tuhan pagi hari melalui hamba-Nya mengingatkan kita kembali yang Tuhan mau hidup kita, hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Biar kita semua para pelayan Tuhan, kita lebih dan lebih lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan disukakan melalui kehidupan kita yang terus memiliki hidup yang selalu menyembah, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih Pak Gem untuk penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kita kembali untuk kita memberi yang terbaik bagi Raja segala Raja. Kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kerinduan kami serahkan tangan-Mu. Berdoa untuk acara Natal tanggal 17 Tuhan, Kau memberkati cuaca, Kau yang berikan keamanan supaya di sekitar sini malaikat Tuhan yang berjaga-jaga, tidak ada orang jahat satupun. Kami patahkan segala siasat iblis dalam nama Yesus, sehingga ibadah berjalan dengan aman dan nyaman. Setiap kami Tuhan, panitia jemaat boleh menghadiri dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan.
sejuk, tidak hujan Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kami boleh menaikkan puji yang terbaik. Kami boleh memberikan penyembahan yang terbaik. Kami boleh mendengarkan suara hati-Mu, dan kami boleh menampilkan dan memberikan kado yang terbaik buat Engkau. Berkati sekali lagi panitia Natal, setiap tim PAW yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Kau yang memberikan kasih agape, kasih yang daripada-Mu, sehingga kami tidak bergerak, tidak melakukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan, sehingga kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati tangan saya berikan persembahan, Kau memberikan berkat yang luar biasa di bulan Desember. Untuk tangan-tangan sudah memberikan perpuluhan, mereka sudah memakai iman mereka Tuhan. Pasti tingkap-tingkap langit terbuka. Dan kami berdoa untuk binatang telah kami hancurkan, kami orakan, kami usir dari kehidupan kami.